Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini akan membahas penggunaan do, does, atau did dalam kalimat. Do, does, atau did yang kita bahas adalah do, does, atau did yang berfungsi sebagai kata bantu atau auxiliary, bukan do, does, atau did yang berfungsi sebagai kata kerja. Kalau do, does, atau did yang berfungsi sebagai kata kerja, artinya adalah mengerjakan atau melakukan. Tapi kalau do, does, atau did sebagai kata bantu, dia tidak punya arti sama sekali. Kenapa? Karena maksud tujuan daripada kata bantu adalah memberikan makna tambahan kepada predikat kalimat. Jadi maksud tujuan daripada kata bantu adalah memberikan makna tambahan kepada predikat kalimat. Apakah makna tambahan itu bersifat negatif atau bersifat interrogatif? Nah, di sini saya sudah menunjukkan kepada Anda tabel. Dalam tabel tersebut ada dua kolom, yaitu masa sekarang dan masa lampau. Kemudian masa sekarang ada dua bentuk, yaitu bentuk dasar ataupun bentuk tunggal. Kemudian masa lampau punya satu bentuk, yaitu bentuk lampau. Ini maknanya bentuk dasar dan bentuk tunggal adalah masa sekarang. Kalau bentuk lampau adalah masa lampau. Seperti penjelasan saya pada video sebelumnya, bentuk dasar digunakan pada subjek bukan orang ketiga tunggal. Dan bentuk tunggal digunakan pada subjek orang ketiga tunggal. Jika Anda belum memahami perbedaan subjek orang ketiga tunggal dan bukan orang ketiga tunggal, bisa melihat pada video saya sebelumnya. Ya. Saya telah membuat video tentang perbedaan subjek orang ketiga tunggal dan bukan orang ketiga tunggal. Kapan do, does, atau did digunakan dalam kalimat? Do, does, did digunakan dalam kalimat present simple dan kalimat past simple. Ini yang mesti Anda pahami. Do, does, atau did hanya bisa digunakan dalam kalimat present simple dan kalimat past simple. Sekarang untuk bisa memahami lebih jauh, saya akan tunjukkan contoh-contoh kalimat present simple dan past simple. Karena tadi ada 3 kolom, bentuk dasar, bentuk tunggal, dan bentuk lampau, maka pada contoh ini pun juga akan saya buat 3 kolom. Di sini subjek bukan orang ketiga tunggal. Kedua, subjek orang ketiga tunggal, kemudian past simple. Artinya present simple punya dua bentuk, yaitu untuk subjek orang ketiga tunggal dan subjek bukan orang ketiga tunggal. Contoh yang pertama, ya, untuk subjek bukan orang ketiga tunggal, I walk to my office every day. Ya, we want you to help us. Ketiga, they study some languages. Pada kata yang saya kasih warna, ya, kasih warna biru pada subjek bukan orang ketiga tunggal ini adalah predikat dalam kalimatnya. I walk to my office every day. Walk adalah predikatnya. We want you to help us. Want adalah predikatnya. They study some languages. Study adalah predikatnya. Begitu juga pada kalimat berikutnya, she walks to my office every day. He wants you to help him. Adam studies some languages. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya, she walks to my office every day. He wanted you to help him. I studied some languages. Nah, jadi kalimat ini adalah kalimat positif dalam present simple dan past simple. Jadi do, does, did-nya belum ada di sini. Kapan do, does, did digunakan dalam kalimat?
Yang pertama, digunakan pada kalimat negatif dalam present simple dan past simple. Yang pertama, digunakan dalam kalimat negatif dalam present simple dan past simple. Yang kedua, digunakan pada kalimat interrogative atau kalimat tanya dalam present simple dan past simple. Dengan catatan, kalimat tersebut harus berada dalam kalimat verbal. Kalau kalimatnya tidak verbal atau kalimat nominal, maka kita tidak bisa menggunakan do, does, atau did. Jadi, yang mesti Anda pahami sebagai konsep dalam menggunakan do, does, did, yaitu hanya dalam kalimat negatif dan dalam kalimat interrogative, dalam kalimat negatif dan kalimat tanya. Dengan catatan kalimat tersebut harus present simple dan past simple, seperti pada contoh-contoh yang telah saya tunjukkan sebelumnya. Contoh dalam kalimat negatif. Nah, untuk present simple, subjek bukan orang ketiga tunggal. Contohnya, I do not work to my office every day. Nah, I do not work to my office every day. We do not want you to help us. They do not study any languages. Ya. Jadi kalau membuat kalimat negatif, konsepnya kata bantu mendapat tambah not. Kemudian karena ini present simple, maka do yang kita pakai di sini. Karena subjeknya juga bukan orang ketiga tunggal dan masanya adalah masa sekarang. Present simple adalah masa sekarang. I do not work to my office every day. We do not want you to help us. They do not study any languages. Kemudian untuk subjek orang ketiga tunggal, she does not work to her office every day. He does not want you to help him. Adam does not study any languages. Di sini perlu Anda perhatikan, pada contoh sebelumnya saya buat untuk subjek orang ketiga tunggal, she walks. Ya, she walks to her office every day. Kenapa? Karena subjeknya orang ketiga tunggal, maka kata kerja yang kita gunakan juga bentuk tunggal, ya, yaitu walks atau verb 1 plus s. Tetapi setelah menggunakan do, does, atau did, kata kerja menjadi bentuk dasar atau verb 1 atau infinitif. Ya. Tadi walks kita gunakan, tapi setelah kita gunakan do, does, atau did, maka walks berubah menjadi work. Itu berlaku kepada semua kata kerja yang sebagai predikat dalam kalimat ini. Dalam kalimat subjek orang ketiga tunggal pada present simple. Saat itulah kita gunakan does. She orang ketiga tunggal, he orang ketiga tunggal, Adam juga orang ketiga tunggal pada contoh ini. She does not work to her office every day. He does not want you to help him. Adam does not study any languages. Kemudian contoh bentuk lampau, she did not work to her office. Tadi saya buat worked, sekarang setelah do, does, atau did, kata kerja menjadi bentuk dasar atau infinitif. She did not work to her office. He did not want you to help him. I did not study any languages. Jadi ini contoh kalimat negatif yang dimana do, does, atau did digunakan. Ya. Sekarang kita akan lihat contoh dalam kalimat interrogative atau kalimat tanya. Seperti tadi, juga 3 kolom, subjek bukan orang ketiga tunggal, subjek orang ketiga tunggal, dan past simple. Cuma dalam kalimat tanya ini, saya tidak akan bahas bagaimana cara membuat kalimat tanya, tapi saya akan tunjukkan saja kalimat tanya di sini yang akan saya buat itu ada 3 bentuk. Yang pertama, do you work to your office every day? Apakah kamu berjalan ke kantormu setiap hari? Ini adalah yes or no question. Nanti saya akan bahas bagaimana cara membuat yes or no question. Yang kedua, what do you want from us? Apa yang kamu inginkan dari kita? Ini bukan yes or no, tapi ini information question. Nanti saya juga akan bahas pada video selanjutnya. Kemudian yang ketiga, they study any languages, don't they? Ini adalah kalimat take question. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana cara membuat kalimat take question dalam bahasa Inggris. Do you walk to your office every day? Kita masih menggunakan do, karena talk fokus kita pada video ini adalah kapan kita menggunakan do, does, atau did. Kemudian subjek orang ketiga tunggal.
Contohnya, pertama, does she walk to her office every day? Kedua, what does he want from us? Ketiga, Adam studies any languages, doesn't he? nah di sini menarik. Tadi kalimat positifnya usah buat walks, she walks to her office every day. Pada kalimat tanya seperti ini menjadi apakah dia berjalan ke kantornya setiap hari? Tadi walks menjadi walk, kenapa? Sama dengan penjelasan sebelumnya, setelah do, does atau did, kata kerja menjadi bentuk dasar atau verb one atau infinitif. Bentuk dasar adalah istilah, verb one adalah istilah, infinitif adalah istilah. Tetapi bendanya tetap sama. Kalau saya lebih cenderung menggunakan bentuk dasar atau infinitif. Jarang sekali saya menggunakan istilah verb one. Verb one dalam mengajar. Saya sering menggunakan bentuk dasar, bentuk tunggal, bentuk lampau. Nah, itu saya gunakan. Kemudian contoh berikutnya, what does he want from us? Wants berubah menjadi want karena setelah do, does atau did. Setelah does dalam kalimat ini. Lain halnya dengan kalimat yang ketiga. Adam studies any languages, doesn't he? Artinya Adam mempelajari beberapa bahasa, kan? Di sini pada kalimat positifnya saya juga menulis studies, tetapi dalam kalimat tanya ini juga studies. Kenapa studies? Kenapa tidak study? Ya, untuk dasar dari studies adalah study karena does tidak terletak sebelum predikat. Karena does tidak terletak sebelum studies, tidak seperti kalimat sebelumnya, kalimat negatif ataupun kalimat tanya yes or no question dan information question. Pada kalimat take question ini, does terletak di akhir kalimat. Does terletak di akhir kalimat, maka tidak mempengaruhi perubahan predikatnya. Studies tetap studies. Maka begitu juga untuk contoh kalimat masa lampaunya. Kalau masa sekarang do dan does, maka masa lampau adalah did, seperti tabel yang telah saya tunjukkan di awal video tadi. Dan yang pertama, did she walk to her office? Apakah dia berjalan ke kantornya? Tapi di masa lampau. What did he want from you? Apa yang diinginkan dari kamu? Masa lampau juga. Kemudian you studied, tidak berubah menjadi study seperti kalimat sebelumnya, tetap studied bentuk lampau atau verb to, karena did terletak di akhir kalimat. Ya, karena did terletak di akhir kalimat. Inilah kapan kita menggunakan do, does, did digunakan dalam kalimat. Inilah saat-saatnya kita menggunakan do, does, atau did dalam kalimat bahasa Inggris. Jadi yang mesti Anda pahami adalah konsepnya, yaitu do, does, atau did. Apabila dia berfungsi sebagai kata bantu, maka dia tidak punya arti apa-apa. Dia hanya memberikan makna tambahan kepada predikat. Kadangkala dalam kalimat tersebut kalimat tanya, berarti dia memberikan makna tambahan kepada kalimat tanyanya. Kalau dia kalimat negatif, maka memberikan makna tambahan kepada kalimat negatifnya. Berbeda dengan do, does, atau did yang berfungsi sebagai kata kerja. Beda do, does, atau did yang berfungsi sebagai kata kerja. Nanti saya akan bahas juga perbedaan do, does, atau did yang berfungsi sebagai kata kerja, do, does, atau did yang berfungsi sebagai kata bantu, ya, pada video-video berikutnya. Thanks for watching my video, and please subscribe my channel, share and like my video.